له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam di bab yang baru insyaallah, bab sifat salat Nabi. Benar enggak, Bu? Ya, tata cara salat. Nanti Pak Agung bisa tolong bacain terjemahannya, Pak ya. Pada sore hari ini insyaallah kita bahas dua hadis di bab ini, bab sifat salat Nabi. Jadi kalau ada buku judulnya sifat salat Nabi, maknanya tata cara salatnya Nabi SAW. Jadi sifat di sini maknanya tata cara. Kita mulai. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Jadi wajib atas setiap muslim mengetahui tata cara salat dan memperhatikannya, juga mempraktekannya, dan melihat atau mendasari tata cara salatnya itu dengan perbuatan-perbuatan Nabi dan perintahnya. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan pendapat atau keinginan atau kearifan lokal. Tidak boleh ada yang mengatakan tata cara salat saya beda daripada umumnya kaum muslimin. Enggak bisa begitu. Kalau beda, coba seperti apa cara salatnya. Ya. Jadi harus sesuai dengan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, hadis yang akan kita pelajari yang pertama, saya bacakan dulu bahasa Arabnya. Kemudian terjemahannya nanti dibacakan oleh Pak Agung insyaallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunayhatan qabla an yaqra. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aytu sukutaka baina at-takbir wal qira'ah ma taqul? قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Ya, silakan Pak Agung. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah bertakbir atau bertakbiratul ihram saat memulai sholat, beliau diam beberapa saat sebelum membaca surat Al-Fatihah. Aku bertanya, ayah dan ibuku sebagai jaminannya, wahai Rasulullah, apa yang engkau ucapkan tatkala berdiam antara takbir dan bacaan Al-Fatihah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku membaca doa seperti tadi yang artinya, ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkan, sucikan dariku kesalahanku sebagaimana engkau bersihkan, sucikan baju yang putih dari segala kotoran. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku dengan air, salju dan embun. Hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah. Rasulullah SAW kalau misalnya beliau salat berjamaah menjadi imam, kemudian bertakbir yaitu takbiratul ihram, sakata hunaihatan qabla an yaqra. Beliau diam sejenak sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada jeda diam antara takbiratul ihram selesai sampai membaca mulai surat Al-Fatihah. Dan ini membuat sebagian dari sahabat penasaran, ada apa dengan diamnya Rasulullah SAW. Maka faqultu, yaitu Abu Hurairah, beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ayah ibuku bisa sebagai tebusan. Ya, maksudnya tebusan di sini yaitu ini sebuah kalimat untuk penekanan, untuk meminta suatu hal atau mengabarkan suatu hal. Ya, kalau nggak percaya, ya bapak dan ibu saya sebagai tebusannya gitu. Ara'aitu sukutaka baina at-takbir wal qira'ah. Ma taqul? Ya wahai Rasulullah, saya merasakan melihat diamnya engkau antara takbiratul ihram dengan baca Al-Fatihah. Kok engkau terdiam? Ma taqul, apa yang engkau baca? Maka kata Nabi SAW, saya membaca doa ini. Dan ini doa istiftah. Salah satu doa istiftah, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ada 3 kalimat. Ada 3 kalimat di sini. Walaupun katanya panjang, ini 3 kalimat doang. Dimulai semua dari kalimat ini dengan Allahumma. Ya, dari kalimat Allahumma, yang kesemuanya ini adalah permintaan ampun pada Allah Azza wa Jalla dari segala kesalahan yang dilakukan. Ya, jadi ini doa iftitah yang merupakan murni doa untuk meminta ampunan. Dari yang kalimat pertama, kedua, ketiga semuanya sama, untuk meminta ampunan dengan ta'biran atau dengan kalimat gaya bahasa atau lafal-lafal yang berbeda. Tapi inti dari semua inilah meminta agar dijauhkan dari efek dosa. Kata Nabi SAW, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, ba'id yaitu jauhkanlah antara baini, antara diri saya, wa baina khataayaya, dan antara kesalahan-kesalahan saya. Khataaya ini jama' dari khati'ah yang maknanya kesalahan atau dosa, baik kecil maupun dosa besar. Ya, ini khati'ah, yaitu kesalahan atau dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dengan dosa-dosa saya atau kesalahan saya, sebagaimana kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Nah, perkataan jauhkan antara timur dan barat, dan timur dan barat itu tidak mungkin bersatu. Ya, tidak mungkin bersatu. Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, doa seperti ini fi ghayatil munasabati fi hadzal maqam syarif. Doa istiftah ini ya sangat relevan untuk maqam syarif ini, yaitu posisi mulia ini, yaitu saat salat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Li'anna al-musalliya yatawajjahu ila Allah, karena orang yang lagi salat ini sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang salat itu sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu harus diingat terus oleh orang yang salat, karena sebagian dari orang salat itu tidak berasa kalau dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai ada seorang di suatu masjid, biasa anak salat di situ. Orang tua, ya mungkin usia 60 ke atas lah. Pengangguran, suka nongkrong di pos, nggak tahu makan apa, tapi badannya kelihatan sehat. Kalau dia salat pakai sarung ya, tapi pakai kaos
Sebenarnya ini orang normal, orang biasa, cuman memang karena awam sekali jadi kadang akhlaknya dalam salat kurang. Namun spesial orang ini di suara apa kalau ngantuk itu? Nguap. Suara nguap. Suara nguapnya itu kalau udah subuh kadang-kadang kedengaran suaranya dengan beberapa lafal gitu, dengan beberapa huruf gitu. Wow, gitu. Apa gimana gitu. Jadi kedengaran oleh jemaah. Ini termasuk su'ul kibar. Ini termasuk su'ul kibar, yaitu masa tua yang buruk. Ya. Ini yang dalam zikir pagi petang. Allahumma inni a'udzubika min gimana? Asbahana wa asbahamukallah. Alhamdulillah. Ini as'aluka. Harus dari awal kalau biasa ini ya. Mungkin dari ayat kursi dulu deh coba. Lama ini a'udzubika min jamil khubuthil khubaits kamar mandi dong. Afi bani Allah ma'afi sami. Emang itu? Allahumma afini fi bani Allah ma'afi sami Allah fi basri. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika minal kufri. Enggak, bukan. Enggak, ini Allah asbahna wa asbahamukallah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau perlindungan dari dua hal. Satu, sifat malas, dan juga yang kedua, jeleknya perangai ketika udah tua. Ya. Tapi orang yang sudah semakin tua ada hal-hal yang memang wajar dengan usia segitu gitu, wajar. Tapi kadang ada yang tidak diwajarkan karena itu merupakan bentuk taksir dan hal yang diremehkan sejak masih muda. Seperti ini, yaitu main-main ketika sholat. Ya. Sebagian dari orang yang sekarang mungkin udah usia 70, 60 itu karena dari kecil atau dari mudanya memang rajin sholat di masjid, namun tidak dinasihati oleh orang tuanya untuk jangan main-main. Akhirnya sampai usia segitu itu kadang-kadang masih main-main. Gitu. Ya, sementara yang anak kecil aja mereka nggak kayak gitu yang sekarang. Nah, jadi ada orang yang ketika dia sholat itu merasa dia nggak di hadapan Allah. Sekarang kalau kita di hadapan orang terkenal, YouTuber yang influencer yang dikenal atau mungkin di hadapan presiden, nggak bakal kita ngantuk atau mungkin mengeluarkan suara seperti itu. Ya, jangankan mengeluarkan suara seperti itu. Bersin aja kalau bisa ditahan, kalau bisa. Iya. Gitu, kalau bisa ya. Maka ini kurang beradab. Jadi karena salat itu sedang berada di maqam yang syarif, yaitu di pose atau di konteks yang sangat agung. Mauqiful munajat, yaitu sedang dalam kondisi bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Li'anna al-musalli yatawajjahu ila Allah. Orang yang salat itu sedang menghadap Allah. Fi an yamhuwa dhunubahu wa an yub'ida bainahu wa bainaha ib'adan la yahsulu ma'ahu liqa. Itu dalam kondisi menghadap Allah agar dosa-dosanya itu terhapus dan antara dirinya dengan dosa-dosanya itu dijauhkan dengan penjauhan yang tidak akan mungkin ketemu, dengan penjauhan yang tidak akan mungkin ketemu antara dirinya dengan dosa-dosa itu. Ya, ini baik ketemu dengan dosanya atau ketemu dengan efek dosanya dari dunia atau akhirat. Ini tujuan dari Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya, kama la liqa'a bainal masyriq wal maghribi abada. Sebagaimana tidak mungkin terjadi pertemuan antara timur dan barat. Timur dan barat sesuatu yang tidak mungkin berkumpul. Maka minta sama Allah supaya kita tidak berkumpul dengan efek dari kesalahan-kesalahan kita di dunia ataupun di akhirat. Jadi itu maksud dari kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kemudian yang kedua, kalimat kedua apa? Allahumma naqqini min khataayaya.
kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, naqqini. Naqqini yaitu dari kata tanqiyah, asalnya dari naqa yaitu suci, jernih. Ya Allah, jernihkanlah, bersihkanlah saya min khotoyaya dari dosa-dosa saya, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Ya, ad-danas yaitu al-wasakh, yaitu kotoran. Nah, pakaian putih itu kan untuk treatment menghilangkan kotoran padanya itu lebih ekstra. Dia membutuhkan bleaching, ya enggak? Atau semisal itu. Sehingga memerlukan perbedaan. Ya, jadi ini seolah-olah membersihkan jiwa kita itu perlu treatment yang berbeda dan ekstra dibandingkan membersihkan fisik. Ya, membersihkan jiwa itu perlu effort, treatment, dan perlakuan khusus ekstra dibandingkan sebatas fisik. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Karena dikiaskan di sini seperti asalnya jiwa manusia itu putih, maka kemudian dikotorkan, dan untuk membersihkannya itu perlu jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kalimat terakhir di doa ini, Allahumma Allahumma ighsilni min khataayaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah saya dari kesalahan saya dengan 3 hal. Bithalji wal ma'i wal, di sini apa? Bithalji wal ma'i. Ya, riwayat lain bithalji wal ma'i wal barad. Al-muhim di sini dengan al-ma. Al-ma yaitu dengan air. Al-thalj, apa itu thalj ini? Ambon itu barat. Di situ apa terjemahnya? Salju dan air embun. Ya, es dan embun. Tapi kenapa di sini kan ada air, terus ada air dingin, es, ada juga embun. 3 hal yang semuanya air intinya. Tapi kenapa ada tambahan di sini air dingin? Kenapa ada tambahan air dingin? Bukankah orang kalau misalnya karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dosa itu ada sisi hararah. Lamma kana lil dzunubi hararah, sebagaimana dosa itu memiliki hararah. Hararah itu adalah panas. Maka kata Syekhul Islam atau Ibnu Qayyim juga, nasaba an takunal madatul muzilatu hadhil baridah. Maka sesuatu yang relevan untuk menghilangkannya dengan materi yang sifatnya dingin. Litutfi'a hadhil hararah, agar padam panasnya ini. Agar padam panasnya ini. Ya. Makanya kesalahan itu membuat seseorang tidak tenang. Ada sisi hararah, panas. Panas itu kan bikin orang gak tenang. Sementara kalau dingin bikin lebih tenang. Selama gak terlalu dingin, ya gitu. Coba kalau misalnya kita nginep misalnya di homestay di puncak, dingin misalnya. Dingin. Tapi kalau misalnya nginep di homestay di Cakung, Pulau Gebang, panas. Iya, udah gitu token listriknya nyala lagi, gitu misalnya. Ya. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang ya kita lihat perlu air dingin. Tapi kalau ditanya, bukankah kalau lagi panas-panas itu jangan minum yang dingin-dingin? Ah, gitu kan? Kalau fisik mungkin begitu, ada kekagetan. Tapi kalau dinginnya inilah ampunan Allah, maka justru itu selalu indah, selalu baik. Ya begitu. Jadi ini doa ini kalau bisa dihafalkan. Doa-doa istiftah atau iftitah itu banyak. Ya, di antaranya doa ini. Ya. Kemudian juga ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya sampai akhir itu agak panjang. Dan subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu juga bisa. Dan itu Imam Ahmad lebih memilih yang ini, subhanakallahumma
wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu dipilih oleh Imam Ahmad sebagai yang paling afdal. Tapi semuanya baik. Ya, mana yang kita terdidik dengannya maka itu baik. Namun yang lebih afdal adalah mentanwi', yaitu memvariankan doa iftitah di salat yang berbeda dengan doa iftitah yang berbeda. Itu lebih afdal. Jadi tidak beriktisar, yaitu tidak mencukupi dengan satu hafalan saja. Tapi juga doa iftitah tidak dijamak dalam satu kali salat. Artinya dia satu kali salat hanya satu doa, hanya satu nas. Ya, tidak dua doa atau tiga doa atau semua yang dia hafal dari doa iftitah semuanya masuk dalam satu salat, enggak. Melainkan cukup satu aja sebelum surat Al-Fatihah. Taib. Kita ke hadis berikutnya, hadis yang ke berapa kalau di sana? Ke 87? Ya, tapi di ana hadis ke 80. Taib. Ana baca dulu, saya baca dulu hadis 80 di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-shalah bitakbir wal qira'ata bilhamdulillah rabbil alamin, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawiya qa'ida, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, wa kana yafrushu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna, wa kana yanha 'an 'uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirasha as-sab' wa kana yakhtimu as-salata bitaslim. Fadhal, silakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali salat dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ruku, niscaya tidak mengangkat kepalanya dan tidak menundukkannya, akan tetapi melakukan antara kedua hal tersebut. Apabila mengangkat kepalanya dari ruku, niscaya tidak bersujud hingga beliau berdiri tegak. Dan beliau mengangkat kepalanya dari sujud, niscaya tidak akan sujud kembali hingga duduk tegak. Dan beliau membaca tahiyat setiap 2 rakaat. Beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan secara lurus kaki kanannya. Beliau melarang duduknya setan dan melarang seorang laki-laki menghamparkan kedua siku kakinya sebagaimana binatang buas menghamparkannya. Dan beliau menutup sholatnya dengan salam. Ya, ini permasalahannya cukup banyak nih. Hadis Aisyah ini banyak tema dan hal yang bisa kita dapatkan darinya. Kata beliau radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan salatnya, membuka salatnya dengan takbiratul ihram. Maksudnya di sini takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini merupakan rukun masuknya salat. Maka siapa yang tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka dia belum masuk dalam salat. Walaupun dia nanti sampai ruku, belum terhitung salat, tidak sah salatnya. Kemudian wal qira'ata bi alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu membaca Al-Fatihah. Dan ini juga termasuk rukun salat setelah takbiratul ihram. Sehingga meninggalkannya tidak mensahkan salat, kecuali jika sebagai makmum di salat jahar dan kedengaran suara imam. Sebagai makmum di salat jahar dan kedengaran suara imam. Seperti salat maghrib di 2 rakaat pertama, isya di 2 rakaat pertama, subuh kedua rakaatnya, juga salat-salat jahriyah seperti khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, tarawih, qiyamul lail misalnya, salat Id, ya, maka ini tidak apa-apa meninggalkan baca Al-Fatihah bagi makmum yang mendengarkannya. Adapun jika makmum suara imam baca Al-Fatihah tidak kedengaran, maka wajib atas makmum yang tidak mendengar ini untuk baca Al-Fatihah. Begitu. Seperti misal kalau antum salat di area Masjid Nabawi, area Masjid Nabawi atau Masjidil Haram,
dan qadarullah dapat tempat di luar. Dan angle-nya itu membuat tidak mendengar jelas bacaan imam, melainkan hanya bayang-bayang suara gitu. Ya. Nah, kalau dalam konteks seperti ini karena tidak tercapture apa yang imam baca, maka wajib untuk membaca Al-Fatihah. Ya, bisa dipahami enggak ibu-ibu? Ya begitu. Atau misal imam membaca Al-Fatihah, namun bacaannya seperti orang yang kumur-kumur atau orang yang mengaduh. Misalnya gitu. Mbah Kakung ya mungkin tahun ini akan selesai. Misalnya. Ini gimana? Kita baca Al-Fatihah enggak? Enggak, kita pisah dari jemaah seperti ini karena enggak sah salatnya. Iya, keluar dari jemaah. Cari masjid lain. Kenapa begitu? Karena salat imam ini tidak sah. Dan imam yang salatnya tidak sah diketahui oleh makmum, maka makmumnya juga tidak sah salatnya. Gitu. Sebaiknya imam ini salat di belakang, dia jadi makmum aja, jangan jadi imam. Begitu kalau bacaan Fatihahnya seperti itu. Coba baca Al-Fatihah. Cuma nadanya doang ada. Huruf-hurufnya itu enggak ada makhrajnya. Ya. Maka tidak boleh menjadi imam dan bisa tidak sah salat makmumnya karena Al-Fatihahnya tidak dibaca dengan sempurna, dengan baik. Ya, dan itu lahannya terlalu jali. Taib. Kemudian wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik, ketika Rasulullah SAW ruku' itu beliau tidak mengangkat kepalanya, tidak pula menundukkan, tidak pula mengebawahkan, apa bahasa itu? Menundukkannya. Iya, menundukkannya gitu ya. Jadi di tengah-tengah, artinya kepalanya itu sejajar dengan tengkuk dan juga ya punggung gitu, sejajar gitu. Jadi menghadap ke sajadah, tempat sujud. Jadi bukan ke celana atau ke sarungnya melihat mereknya, bukan. Gitu. Ternyata mereknya enggak di situ misalnya. Ya, terus cari-cari mereknya di mana ya? Oh, saya salah pakai sarung ternyata. Ya. Atau tidak ngedongak. Nah, ini kalau ngedongak di rakaat kedua, 3, 4 ya kesian pas ngedongak ngelihat apa? Ya, ngelihat punya temannya gitu kan. Lah. Maka tidak seperti itu. Melainkan walakin baina dzalik, di antara dongak dan di antara merunduk, melainkan sesuai dengan lurusnya tubuhnya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku', berarti ini ke i'tidal, beliau tidak akan sujud kecuali setelah istiwa qiyamnya, setelah dirinya itu tegak. Yaitu posisinya istiwa. Istiwa itu yaitu posisi yang sempurna, berdiri sempurna. Ya, bukan yang masih ngebungkuk, bukan. Jadi tidak sah seseorang untuk sujud kalau i'tidalnya belum sempurna. I'tidal itu antara ruku' dan sujud. Ya, jadi sebelum dia sujud harus terjadi apa? Istiwa. Ya begitu. Dan ini dilanggar oleh sebagian dari orang. Dan kita lihat sebagian dari mbah-mbah, bapak-bapak tua ini melakukan ini. Jadi makmum. Jadi dia pelan bangkit, belum dia istiwa, belum dia lurus, udah mau sujud padahal imamnya belum sujud. Tapi karena imam belum sujud, maka dia pun nahan-nahan gini. Kayak gitu-gitu tuh. Anak pernah di samping orang seperti itu. Udah itulah orang kalau kebiasaan dari kecil atau remajanya tuh nggak diingetin, nggak didisiplinin, itu kadang sampai tua ke bawah tuh. Jadi imamnya belum sujud, imam masih khusyuk baca. Dia udah ancang-ancang dan karena imam belum gini-gini sendiri. Nah, apa sih ini orang? Ya kan?
Itu pengen deh saya pengen banget saya jorokin gitu sekali gitu. Saya jorokin, saya bilang jorok gitu. Ya. Itu lucu banget. Jadi dia tuh repot sendiri dengan gerakannya gini. Terus imam Allahu Akbar sujud, baru dia sujud. Pas sujud dia gitu lagi. Mau naik lagi. Ini kenapa sih baterainya perusak apa gimana kok kayak gini? Ya kan? Nah itu karena apa? Kebiasaan. Jadi nggak tenang sholatnya. Ya begitu. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati lam yasjud hatta yastawi qa'ida. Dan Rasulullah kalau mengangkat kepalanya dari sujud menuju ke duduk di antara dua sujud. Kan mengangkat kepalanya dari sujud, beliau tidak akan sujud lagi kecuali setelah apa? Tegak duduk. Nah, ini juga dilanggar sebagian orang. Dia hanya bilang setelah sujud, kemudian bangkit, duduk di antara dua sujud, dia bilang Rabbighfirli. Itu udah cukup. Kemudian dia lanjut lagi sujud. Tapi belum sempat tegak. Beda kalau misalnya mungkin beberapa orang tua yang memang punggungnya itu sakit, nggak bisa tegak sempurna, itu dimaafkan. Tapi yang kita lihat, orang ini biasaan sebenarnya. Dan kadang-kadang memframing dirinya itu nggak bisa. Padahal sebenarnya bisa. Cuman karena kebiasaan, jadinya seolah beruzur. Menguzurkan diri, padahal mampu. Wa kana yaqulu fi kulli rak'atainin tahiyyah. Dan Nabi SAW mengatakan membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Setelah 2 rakaat. Jadi kalau udah 2 rakaat tahiyat. Ini yang membuat kalimat ini menjadikan adanya masalah khilafiyah dalam masalah witir misalnya 3 rakaat. Apakah harus langsung atau harus ada tasyahudnya, tahiyatnya? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan harus boleh ada tahiyatnya di sini karena mengikuti hadis ini. Nabi kalau misalnya 2 rakaat salat pasti ada tahiyat. Ya enggak langsung ketiga, gitu kan? Tapi sebagian ulama mengatakan tidak harus, bahkan tidak, karena contoh dari Nabi langsung 3 rakaat. 3 rakaat di sini 1 salam. Ya. Jadi 1 kali tahiyat. Taib, masalah tahiyat ya. Kalau misalnya salat subuh jelas tahiyat sekali saja, itu tahiyat akhir. Salat 2 rakaat lainnya juga seperti itu. Namun masalah sekarang adalah tahiyatul ula atau tasyahud awal di salat-salat yang ada lebih dari 1 kali tasyahud atau tahiyat. Yaitu yang kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Paham enggak jemaah maksudnya? Tasyahud atau tahiyat, kita samakan makna dari tasyahud. Tahiyat ini maksudnya adalah yaitu mengucapkan tahiyatulillah dan seterusnya, dan asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Ya. Yang mana apakah yang dimasalahkan di sini ucapannya atau duduknya? Ucapannya. Adapun duduknya itu silahkan dengan format apapun, itu sebenarnya mujzi. Ya. Mujzi artinya sah. Yang terpenting dia membaca tahiyat atau dan tasyahud. Yang sekarang kita permasalahkan apa? Apakah tahiyat dan tasyahud awal itu masuk dalam wajib atau masuk dalam sunnah? Itu yang dibedakan, yang menjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kalau duduk tasyahud itu adalah suatu gerakan ikutan terhadap tasyahud, bukan rukun sejatinya. Baik, Bu. Duduk tasyahud itu adalah hay'ah atau pose ikutan terhadap bacaan tasyahud, bukan secara zat sebagai rukun atau kewajiban atau apa, bukan itunya. Faham enggak ibu-ibu sekalian? Maksudnya ya kayak tadi yang saya jelasin. Ini kayak misalnya Anda takbiratul ihram. Angkat tangan itu adalah ikutan terhadap takbiratul ihram, bukan rukun itu sendiri gitu loh. Enggak angkat tangan sah. Iya, sah, iya. Penting lafalnya. Begitu pula tasyahud.
Tasyahud itu yang sekarang diintikannya itu di ucapan tahiyat tasyahudnya. Adapun duduknya itu adalah masalah ikutan. Masalah ikutannya gitu loh. Ya. Ya mau enggak mau ya orang mau tasyahud ya duduk gitu kan. Begitu. Tapi format duduknya kayak gimana? Tawaruk atau iftirash itu ada lagi hadisnya. Bahkan tidak tawaruk, tidak iftirash, yang penting duduk dengan apa gimana, maka itu sah sebagai tasyahud atau tahiyat. Begitu. Iya. Tapi nanti akan dijelaskan nanti insyaallah ya. Nah, sekarang masalah tasyahud awal bagi yang salat yang memiliki lebih dari satu kali tasyahud. Ulama berbeda pendapat. Apakah itu wajib atau itu sunnah? Gitu loh. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwasanya tasyahud awal itu adalah wajib. Ini pendapat pertama. Ini wajib. Ya, untuk dalilnya kita sempit waktunya sehingga enggak menjabarkan. Intinya ringkasnya gitu. Pendapat pertama itu wajib dan ini pendapat Imam Ahmad dan beberapa dari ulama lainnya. Salah satu pendapat Imam Syafi'i juga dalam suatu riwayat, karena Imam Syafi'i punya dua riwayat dalam masalah ini. Maksudnya riwayat yaitu dua pendapat Imam Syafi'i. Pendapat pertamanya yaitu ini wajib, tapi bukan rukun. Ini wajib tapi bukan rukun. Pendapat kedua, tasyahud awal adalah sunnah, bukan wajib. Apalagi rukun, bukan. Sunnah. Oke? Nah, lalu apa bedanya sekarang? Maka meninggalkan tasyahud awal bagi yang berpendapat itu wajib. Ya. Ini ada konsekuensinya. Meninggalkan tasyahud awal bagi yang berpendapat itu sunnah, dalam riwayat juga ada konsekuensinya. Gimana gini? Misal kita ambil pendapat yang ini wajib, tasyahud awal wajib. Kalau itu wajib, boleh nggak sengaja ditinggalkan? Nggak boleh. Kalau sengaja ditinggalkan, maka rakaatnya batal. Kalau nggak sengaja ditinggalkan, lupa, maka dilebur dengan apa? Sujud sahwi. Gitu. Kecuali kalau dia nggak sengaja meninggalkan, tapi dia belum yastawi qa'ima, belum berdiri dengan sempurna ke rakaat berikutnya, dia ingat, maka dia wajib untuk apa? Duduk lagi, duduk kembali. Kalau belum masuk ke rakaat berikutnya, gitu. Itu bagi yang berpendapat wajib. Ya. Bagi yang berpendapat sunnah, maka meninggalkannya tidak berdosa. Tidak berdosa. Meninggalkan tahiyat, ucapan tahiyat, tidak berdosa. Tapi kalau misalnya kalau dia meninggalkannya, maka baik lupa ataupun ingat, sengaja ataupun tidak, maka diganti sunnah ini ke apa? Sujud sahwi juga. Ini pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i juga. Ya. Dan ini pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga salah satu riwayat Imam Syafi'i. Ya, begitu. Walaupun wallahu alam yang lebih sahih adalah yang pertama, yaitu bahwasanya ini kewajiban. Wajib. Nah, bagaimana kalau makmum, kita sebagai makmum, kemudian imam enggak tasyahud awal, langsung bangkit gitu aja. Apakah kita subhanallahin? Ya kalau udah tegak misalnya. Enggak, saya tanya subhanallahin enggak? Kita subhanallahin enggak? Kenapa enggak? Bedakan antara kita subhanallahin dengan masalah ikutin. Subhanallah, ucapan subhanallah itu untuk mengingatkan yang terlupa.
maka tetap di subhanallahin. Subhanallah, subhanallah. Karena kalau enggak di subhanallahin berarti dia bakal enggak ingat. Enggak bakal. Iya. Maka subhanallah, tapi subhanallah ya jangan udah subhanallah pada duduk aja gitu lah nunggu imam. Enggak, subhanallah kemudian pada diri makmum. Pada diri. Ikutin imam. Iya. Ini yang mungkin pernah saya ceritain tuh, ada orang seperti banyak satu jemaah saya di rakaat keempat atau ketiga tuh, rakaat terakhir pokoknya ketika itu. Imamnya bangkit berdiri. Subhanallah, semua subhanallahin. Mungkin ada istighfar habis itu karena mereka ngira harus imam tuh harus tunduk sama mereka untuk duduk kembali gitu loh. Subhanallah, subhanallah. Astagfirullah, subhanallah. Maka melihat itu ada diri di belakang sama adik-anak. Kemudian juga ada orang lain mungkin karena melihat anak berjenggot atau gimana atau melihat anak mungkin punya ilmunya mungkin ikutan berdiri. Jadi yang berdiri cuma 3 orang, paling belakang. Itu saat 4 soft itu apa mereka? Duduk semua sampai akhir sholat. Sampai saking memalukannya, anak sendiri sampai sekarang lupa abis itu kejadiannya kayak gimana. Saking memalukannya. Sekarang lupa. Itu orang pada ngapain tuh 3 atau 4 soft itu orang gabut semua dia. Jadi imamnya Allahu Akbar, Allah. Jadi ya kita yang paling belakang bertiga ikut imam itu. Sementara soft 1, soft kedua, soft ketiga baterai habis. Diam semua. Itu sampai akhir sholat. Anda lupa, saya lupa. Habis itu ada apa yang terjadi itu lupa, subhanallah. Alhamdulillah dilupain sih. Jadi enggak menjadi kenangan yang lebih buruk gitu. Maka ya udah. Jadi ikutan. Gitu, ikutan. Ya. Kemudian berikutnya kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yafrushu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi SAW kaki kirinya ketika duduk itu di apa di situ bahasanya? Diletakkan, menjadikan kaki kiri sebagai tempat duduknya. Iya, tempat duduknya itu digeletakin gitu kakinya. Wayansib kaki kanan wayansib, yaitu kaki kanan ditegakkan. Iya, baik iftirash maupun tawarruk ya sama gitu loh. Maksudnya semuanya ditegakkan kaki kanannya ditegakkan pastinya. Ya. Wa kana yanha an uqbatis syaitan. Nabi SAW melarang untuk duduk dengan kondisi uqbah. Apa itu maksudnya? Di situ apa? Terjemahannya Pak. Melarang orang duduk setan. Ya. Dan juga melarang orang menduduki kedua kakinya seperti model. Ya, cara duduk setan itu kayak gimana? Ada beberapa cara. Ya. Yang pertama, yajlis ala aqibai wa yafrish qadamaihi ala al-ard. Yang cara pertama duduk setan. Duduk ya bokongnya di atas belakang kaki. Dan kakinya itu diiftiroskan, digeletakin di bumi dua-duanya. Gitu. Ini pantatnya di atas ini gitu. Coba. Enggak gitu. Coba. Iya gitu. Iya gitu. Emang ada videonya situ? Itu emang di situ ada gambar emang? Itu gambar di mana? Oh, yang online. Itu satu. Cara berikutnya, au yansibahuma, menancapkan kedua kakinya. Wa yajlisa bainahuma al-ard. Enggak, tancap kakinya. Kakinya itu iqa' yang dilarang sekarang. Coba itu, ya. Iqa', ya ini dilarang. Coba deh.
Iya, kayak gitu, iya kayak gitu. Ini IKA tapi yang versi terlarang nanti akan dijelaskan. Ya, itu ya. Ini IKA namanya. Sebentar. Wayan sibahuma enggak. Itu benar, itu yang kedua, Yang ketiga dia kakinya nancep juga dan duduk di antara kedua kakinya. Oh, gini. Coba tadi. Nah, gitu ya. Nah, enggak kakinya nancep. Beda fisik. Nah kayak gitu tuh, kayak gitu. Nah, ya. Itu 3. Ya, Ana juga nggak bisa itu, Ana nggak bisa. Nggak bisa, Ana. Jadi itu 3. Yang pertama di Oh, gini yang pertama. iya gitu. Itu pertama. Yang kedua IKA. Ada yang boleh, ada yang enggak? Ya, tapi ini konteksnya nggak boleh. Ya, ketiga. Ini agak susah nih. Nah, yang ketiga itu, situ. Kayaknya susah nih ibu-ibu deh. Iya. 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 Yang keempat. Nah, kalau misalnya di tasyahud IKA tadi jangan, gitu loh. Oh, oke. Tasyahud Ya. nggak boleh begini. Ya. Tapi kalau misalnya duduk di antara 2 sujud, maka itu bisa. Gitu loh. Namun iftirash lebih afdol. Ya, jadi pahami yang IKA tadi, IKA bahasanya itu ada konteks yang dimiripkan dengan syaitan dan ada konteks yang dibolehkan, disunahkan. Kalau misalnya di tasyahud maka tidak boleh IKA karena nggak ada syariatnya gitu. IKA itu apa? Yaitu kedua kakinya ditancap dan duduk di atas keduanya. Itu IKA namanya. Kalau tasyahud awal atau kedua jangan. Tapi kalau duduk di antara 2 sujud boleh. Hah? Iya. Iya. Boleh dalam artian sunnah juga ada. IKA itu ada 2 macam. Sebenarnya hadis-hadis ini beragam dan ini para ulama berbeda pendapat, tapi kesimpulan akhirnya adalah kalau duduk di antara 2 tasyahud maka boleh IKA. Tapi kalau duduk di antara 2 sujud boleh IKA. Tapi kalau misalnya di tasyahud jangan. Gitu. Dan duduk di antara 2 sujud tidak boleh IKA, boleh IKA namun lebih afdal iftirash. Yaitu nancep. Lebih afdal iftirash, kaki kanan yang nancep, kaki kirinya dudukin ya gitu. Itu ya. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi iftirash as-sab'. Dan Nabi SAW melarang seseorang menidurkan kedua lengannya seperti iftirasnya binatang buas pas lagi sujud. Ya gitu, pas lagi sujud. Maka enggak boleh ya. Itu dilarang. Tapi tetap sah, salatnya tetap sah. Wa kana yakhtimu salata bitaslim. Nabi SAW mengakhirkan salatnya dengan taslim, salam. Salam di sini baik salam assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayna, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semua masuk dalam taslim. Ya begitu ya. Tapi itu yang bisa kita jabarkan dari hadis-hadis ini. Insyaallah bermanfaat, mudah-mudahan. Ada soal atau tidak? Ada? Bismillah. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Boleh. Kalau kita sholat jamaah, ketika kita dari ruku berdiri, apakah kita itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau tidak Ustadz? Ya, Itu kalau jadi satu makmum. lagi Ustadz boleh? Nanti habis itu, habis itu Oke. nanti. Ya Ustadz. Di sini khilaf di antara ulama dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hanbali
bahwasanya seseorang yang jadi makmum dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah melainkan langsung Rabbana walakal hamd, karena mereka memahami hadis secara zahir dari hadis Nabi SAW, yaitu jika imam berkata sami Allahu liman hamidah maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Ya. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwasanya makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian mengucapkan Rabbana walakal hamd seperti imam. Imam Syafi'i mengatakan tidak tercantumnya perintah untuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu bukan berarti makmum tidak boleh mengucapkannya. Dan pendapat ini yang saya ikuti. Ya, jadi kita kalau saya mengikuti bacaan imam juga sami Allahu liman hamidah. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ya sami Allahu liman hamidah juga. Kalau mazhab Hanbali tidak. Jadi sami Allahu liman hamidah imam langsung makmumnya Rabbana walakal hamd. Makanya di Saudi Arabia itu seperti itu. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imam sami Allahu liman hamidah langsung bilalnya Rabbana walakal hamd gitu. Enggak sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, enggak gitu. Kalau di Istiqlal kayak gitu harusnya. Tapi kita mampu boleh pakai, boleh tidak. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus pakai baca. Tapi kalau meninggalkannya enggak apa-apa, karena dalam hadis Nabi SAW zahirnya langsung Rabbana walakal hamd. Iya, thayyiban mubarakan fihi. Yang kedua. Yang kedua Ustaz. Ketika kita duduk bacaan tasyahud awal, apakah kita membacanya itu lengkap dengan salawatnya Rasulullah SAW atau hanya sampai asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh? Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya. Ya, sampai syahadat aja. Rakaat pertama, tasyahud pertama. Tasyahud kedua pun salawat itu khilaf di antara ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang enggak. Atau tasyahud akhir ada yang mewajibkan atau tidak, itu khilaf di antara ulama. Adapun tasyahud awal bagi yang salatnya ada lebih dari satu kali tasyahud, maka tasyahud awal cukup sampai syahadat saja, kecuali kalau dia jadi makmum dan imam masih panjang maka dia boleh baca salawat. Jadi tergantung gitu Ustaz. Pada asalnya enggak baca salawat. Cuman daripada gabut diam. Kan imam bisa panjang misalnya. Kalau kita sendiri Ustaz. Enggak baca. Enggak usah baca enggak apa-apa. Enggak usah baca. Enggak dianjurkan. Itu awal sama akhir juga. Iya, karena kenapa kalau di tasyahud akhir itu dianjurkan atau sebagian mewajibkan salawat? Ya. Karena itu tempat buat doa sebelum salam. Ya. Dan doa sebelum salam, doa itu kan dianjurkan sebelumnya itu memuji Allah dan salawat. Paham di sini? Iya. Ya. Kalau gitu Ustaz, aku nambah lagi Ustaz, bonus ya. Ya, bayar. Sesudah kita tasyahud akhir kan sebelum kita salam kan kita membaca Allah meni a'udzubika min azabi jahannam kan gitu Ustaz ya. Terus apakah ada doa-doa yang kita minta khusus itu boleh nggak pakai bahasa Indonesia Ustaz? Ya boleh, bagi yang nggak mampu bahasa Arab atau nggak tahu apa doa ma'thurnya dari Nabi, maka dia boleh pakai doa versi dia. Ya boleh. Salam itu Ustaz. Sebelum salam ya dalam sholat. Bahkan saat sujud juga boleh sujud. Iya, kalau sujud ya maksudnya ini sebelum salam ini juga boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Kan Nabi SAW mengatakan falyakhtar masya. Ma yuhib, apa silakan dia pilih apa yang dia suka dari doa. Berarti bebas. Bebas ya. Iya, selama tidak melanggar doa itu. Iya, begitu enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Ya. Ada lagi? Ini dari doa istiftah hanya dibaca pada sholat wajib atau boleh pada sholat sunnah? Semua sholat, apapun itu. Iya. Wajib. Iya, semua sholat, apapun. Ada lagi? Ibu-ibu ada lagi nggak? Nggak dibaca nggak apa-apa ya? Sebenarnya doa iftitah itu kan sunnah dia. Jadi nggak dibaca mau sholat wajib, mau sholat sunnah nggak masalah. Karena bukan wajib. Dibaca lah. Allah alam itu nggak ada.
Enggak ada dalil khusus. Enggak tahu saya. Enggak khusus gitu. Enggak tahu, Allah alam. Tidak tahu. Ya, silakan. Enggak ada lagi. Enggak ada. Ya udah, kalau gitu kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.